Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu dalam keadaan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Sherlina dan kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, Ibu mau tahu nih, udah semangat belum menjalani pembelajaran hari ini? Udah siap ya? Harus siap dan juga semangat. Nah, supaya kita belajar dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, dengan materi kita yang akan pelajari hari ini yaitu tentang bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, diharapkan anak-anak semua bisa mengetahui apa sih bekerja sama itu, kemudian arti penting dari menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu seperti apa, dan juga bentuk atau cara bekerja sama dengan menjaga lingkungan dan kesehatan lingkungan itu seperti apa. Baik, yang pertama, teman-teman harus tahu apa sih bekerja sama itu. Jadi, bekerja sama adalah sebuah kegiatan atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, yakni dengan beberapa orang. Nah, Bu, kenapa sih kita harus bekerja sama? Supaya apapun kegiatan yang kita lakukan itu akan cepat selesai. Jadi beban kita berkurang karena bisa terselesaikan dengan cepat. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, seperti kalian saat mengerjakan tugas kelompok. Kalian tentunya pasti belajar kelompok kan? Tidak hanya sendiri tapi juga bersama-sama dengan teman kalian. Nah, kali ini Ibu akan membahas materi mengenai bekerja sama dengan menjaga kebersihan dan lingkungan. Nah, untuk apa sih Bu kita itu belajar bekerja sama menjaga kesehatan lingkungan? Nah, karena apabila lingkungan kita sehat, maka kehidupan kita pun bisa terhindar dari penyakit. Jadi, supaya dalam kehidupan kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Ibu, berarti kalau lingkungan kita sudah terhindar dari penyakit, berarti itu sudah sehat ya Bu? Sudah termasuk ke dalam lingkungan sehat. Betul sekali. Nah, jadi di sini lingkungan sehat itu adalah lingkungan yang bebas dari penyakit ataupun pencemaran. Nah, sehingga membuat penghuninya seperti kita ini hidup sehat dan merasa nyaman. Nah, pencemaran lingkungan itu apa? Pencemaran lingkungan itu merupakan tindakan yang membuat lingkungan kita tidak bersih atau kotor. Sekarang, bagaimana sih bentuk bekerja sama dalam menjaga kesehatan lingkungan? Yang pertama, ada bentuk atau cara bekerja sama dengan menjaga kesehatan lingkungan di sekolah. Nah, bentuk bekerja sama di lingkungan sekolah bisa dengan melaksanakan piket kelas. Nah, anak-anak pasti sudah terbiasa kan melaksanakan piket kelas, baik itu pagi-pagi sebelum pembelajaran dimulai ataupun siang hari setelah pembelajaran selesai. Nah, jadi setiap hari itu murid-murid itu bekerja sama, saling membantu membersihkan kelasnya masing-masing. Nah, menggunakan berbagai alat kebersihan seperti sapu lidi, baik sapu ijuk, kemudian menggunakan kemonceng. Nah, siswa bekerja sama melaksanakan piket kelas itu supaya lingkungan kelasnya itu menjadi bersih, sehingga kegiatan belajar bisa lebih nyaman dan juga kegiatan bermain bisa lebih menyenangkan. Nah, seperti pada gambar itu ada sekelompok anak-anak yang sedang melaksanakan piket kelas secara bersama-sama ya. Jadi supaya piket kelasnya itu bisa cepat selesai.
Nah, selanjutnya bentuk bekerja sama membersihkan lingkungan di masyarakat. Nah, bagaimana Bu bentuk bekerja sama membersihkan lingkungan di masyarakat? Nah, kalian bisa ikut berkegiatan dengan warga di sekitar rumah kalian. Contohnya itu gotong royong. Nah, sebagai seorang siswa, kita harus belajar untuk bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar rumah kalian. Dalam hal sederhana saja, misalnya kita mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya kegiatan Jumat bersih. Nah, yang selalu diikuti oleh warga setempat. Nah, jadi kalian ikut melaksanakan Jumat bersih, yaitu kegiatan membersihkan lingkungan masyarakat secara gotong royong, secara bersama-sama. Nah, jadi biasanya warga itu berbondong-bondong membawa alat-alat kebersihan seperti sapu lidi, kemudian cangkul, dan juga alat-alat kebersihan lainnya. Nah, ketika kita mengikuti kegiatan itu, kita gotong royong bersama masyarakat, tidak hanya menciptakan lingkungan yang bersih, namun juga menciptakan silaturahmi kita bisa menjadi erat dengan masyarakat lainnya. Nah, seperti pada gambar itu ada kegiatan gotong royong ya yang dilakukan masyarakat, yakni ada yang membersihkan selokan, ada yang membersihkan rumput, kemudian ada yang menyapu sampah. Nah, itu tuh merupakan kegiatan bekerja sama di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan bekerja sama di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga. Nah, seperti apa sih, Bu? Nah, bentuk dari menjaga lingkungan keluarga yakni bisa dengan membantu ibu atau membantu ayah membereskan rumah. Nah, ketika kita libur sekolah, kita sebagai anak harus bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk membantu orang tua. Nah, misalnya kita bangun pagi, kemudian kita mandi, sarapan, dan kita membantu orang tua membereskan rumah. Baik itu menyapu halaman, menyapu lantai, ataupun membersihkan kaca. Nah, untuk apa sih Bu? Untuk apa kita membersihkan rumah? Nah, agar rumah kita bisa bersih, rapi, terawat, dan juga sehat. Nah, maksud dari bersih itu yaitu tidak ada sampah. Dan maksud dari rapi itu yaitu benda-benda diletakkan sesuai dengan tempatnya, jadi tidak berserakan. Nah, sehingga rumah kita bisa bersih dan juga bisa terlihat indah. Selain dari menjaga kebersihan dengan membantu kedua orang tua membersihkan rumah, tapi juga kita bisa menanam tumbuhan di halaman rumah. Bu, mengapa sih kita harus menanam tumbuhan di halaman rumah? Nah, fungsi dari tumbuhan sendiri itu dapat menyaring udara kotor yang bisa menghasilkan udara bersih. Jadi, kita selalu menghirup udara yang sehat, yang bersih, dan juga segar. Jadi, setiap hari libur kita tidak harus jalan-jalan keluar, tapi bisa dimanfaatkan dengan kita membersihkan rumah, kemudian menanam tanaman bersama orang tua, bersama ibu, bapak, ataupun kakak adik. Nah, supaya kita juga bisa menjaga silaturahmi antar keluarga. Nah, sekarang ibu punya beberapa gambar nih. Gambar yang pertama, coba anak-anak lihat. Gambar apa itu? Ya, betul, gambar seorang pengendara motor yang membuang sampah ke sungai. Nah, itu termasuk hal yang tidak boleh dilakukan ya. Karena apa? Karena apabila kita membuang sampah ke sungai, itu bisa menyebabkan pencemaran air sungai. Air sungai menjadi kotor, menjadi bau, dan juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir. Oke, selanjutnya gambar yang kedua, itu ada gambar siswa yang membuang sampah sembarangan. Siswa yang membuang sampah di jalan. Nah, apakah itu perilaku yang baik? Nah, tentu tidak ya.
Nah, kita sebagai siswa itu diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan. Maka dari itu, kita harus membuang sampah itu kepada tempatnya, yaitu di tempat sampah. Jangan sampai kita membuang sampah itu sembarangan di jalanan ataupun di rumah kita, di meja, disimpan, gak dibuang ke tempat sampah. Nah, itu tuh hal yang tidak boleh dan juga bisa menyebabkan lingkungan kita bau sampah dan juga kotor. Nah, kemudian ada gambar apa lagi nih? Nah, selanjutnya ada gambar dua siswa yang sedang menyiram tanaman. Nah, apakah ini merupakan bentuk kerjasama? Betul ya, itu bisa disebut dengan kegiatan bekerja sama, yaitu menyiram tanaman di halaman sekolah. Nah, jadi kedua siswa itu menyiram tanaman karena memang sudah menjadi tanggung jawab siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, bekerja sama dengan teman menjaga halaman sekolah itu bisa menciptakan kerukunan sesama teman, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan juga sehat, sehingga kita bisa belajar dan kita bisa bermain di sekolah itu dengan keadaan sehat dan juga nyaman. Nah, semoga anak-anak ibu bisa mengerti bagaimana bentuk kerjasama untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, setelah kita melakukan kerjasama di lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun keluarga, tentu nantinya kita akan terbiasa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, apabila kita hidup bersih dan sehat, maka orang lain akan senang terhadap kita. Kemudian orang lain akan mencontoh kebaikan kita dalam menjaga kebersihan. Nah, di sekolah pun jangan sampai jadwal piket itu diabaikan ya. Karena apa? Sebagai siswa kita harus ada kekompakan supaya tercipta kerukunan di lingkungan sekolah. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian ya. Semoga materi yang ibu sampaikan bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.